Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada siang hari ini teman-teman, kita mendapatkan tugas lagi bersama dengan Mbah Kendil Joko Montro untuk mendatangi salah satu makam di Desa Slemanan, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar, yang mana makam ini dinamakan makam temon atau kuburan temon. Kita akan bongkar teman-teman, kenapa makam ini kok dinamakan makam atau kuburan temon. Kalau makam desa umumnya itu diberi nama sesuai desanya, misalkan makam umum Desa Slemanan dan lain sebagainya. Konon dulu ada sepasang pengantin laki-laki dan perempuan, yang mana kita tahu bahwa nenek moyang kita itu menghendaki bahwasanya sebelum 5 hari pengantin laki-laki maupun perempuan itu tidak boleh keluar dari rumah. Namun dengan demikian, dua sejoli ini teman-teman, dia nekat ingin berkunjung ke rumah mertua atau orang tua salah satu pengantin, yang mana setelah mereka berjalan atau melewati depan makam ini, padahal pada waktu itu ada rombongan-rombongan, ternyata dua sejoli ini hilang teman-teman, hingga sekarang belum ditemukan. Kita akan bongkar bersama dengan Mbah Kendil Joko Montro teman-teman. Mari saksikan video ini sampai selesai. Selamat siang Mbah. Selamat siang Mbak. Ya, kita seperti biasa Mbah, kita akan mendoakan orang-orang yang telah meninggal di makam-makam umum seperti ini. Dan kita sudah berada di Desa Slemanan, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar. Ya. Ini tidak direncana sebelumnya Mbah, tiba-tiba jenengan mengajak saya ke sini itu kenapa? Kita setiap mengeluarkan konten atau mengunggahkan yang berbentuk berita atau yang berbentuk aspirasi, kita selalu harus adanya tema, harus adanya isi, dan harus adanya makna yang secara tidak langsung memberikan acuan edukasi. Baik edukasi yang berupa pendidikan atau berupa moral atau pendidikan budi pekerti. Di samping itu kita selalu mengangkat aset nenek moyang kita, yaitu adat istiadat, budaya dan lain-lainnya, termasuk petirasan-petirasan seperti halnya candi dan lain-lain. Kita juga menghormati kepada aset nenek moyang kita yang seperti halnya yaitu Nogodino dan sebagainya, atau tata cara klenik, atau bisa dikatakan perhitungan orang Jawa. Nenek moyang kita memiliki peraturan, yang mana peraturan itu apabila kita pakai di zaman sekarang, kadangkala kita juga tidak bisa memakai. Banyak sekali adat istiadat budaya, peraturan nenek moyang yang era dulu dipakai, namun zaman sekarang tidak dipakai oleh masyarakat luas. Karena kita selalu mengikuti zaman. Salah satu contoh adalah orang yang menjalankan perkawinan atau pernikahan tahun 1900 atau sebelum kemerdekaan, yang mana peradaban masih kuno. Pada dasarnya orang yang dinikahkan kalau belum 1 minggu atau selambat-lambatnya 36 hari, dapat dikatakan 18 atau selapanan, maka manten itu tidak diperkenankan untuk pergi dari rumah. Kita akan mencontohkan kejadian-kejadian nenek moyang yang disaksikan atau dititeni. Daerah ini mungkin masih ikut di desa lain, apakah desa Mangunan, apakah desa Slemanan, kita tidak tahu. Yang jelas kuburan ini dinamakan kuburan temon. Sehingga apabila kuburan atau makam bertempat di Desa Slemanan, bisa disebut kuburan Slemanan. Kalau mapannya di Sumbersari, ya kuburan Sumbersari dan sebagainya. Tapi ini lain, kuburan yang berada di Desa Slemanan tapi disebut dengan kuburan temon. Kenapa disebut dengan kuburan temon? Hingga sekarang tidak ada cerita rakyat atau masyarakat yang bisa mengungkap sejarah ini. Tapi kita pernah mendengarkan sejarah Anda dari mbah saya atau nenek moyang saya. Dulu di desa ini ada orang yang jadi manten atau ada orang yang mengadakan pernikahan, namun amaran atau perintah dari keluarganya kalau belum 5 hari atau sepasar tidak boleh pergi dari rumah. Namun si manten tersebut tetap mau pergi dari rumah
Mereka ingin menjengui kepada orang tuanya atau mertuanya yang ada di desa lain. Kemudian mereka berjalan melewati kuburan ini. Namun tiba-tiba mereka yang disertai oleh beberapa orang, tiba-tiba mereka manten berdua itu hilang di kuburan ini. Sehingga atas kepergian atau hilangnya manten itu hingga sekarang, maka masyarakat menamakan kuburan ini adalah kuburan temon. Akhirnya itu bisa ditemukan buatan Mbak? Sebenarnya tidak bisa ditemukan, tapi kenapa disebut dengan kuburan temon? Mungkin mereka mengharap semoga ditemukan gitu loh. Tapi hingga sekarang tidak ditemukan. Sehingga atas kejadian itu maka menjadikan kampung ini ramai sekali, dan akhirnya tempat daripada mantennya berangkat atau rumah itu maka di desa Mantenan hingga sekarang. Sehingga desa Mantenan itu sebagai saksi bahwa kejadian-kejadian yang lalu, maka nenek moyang dulu itu memberikan aturan-aturan apabila menikahkan anak kalau belum sampai 5 hari tidak diperbolehkan untuk pergi atau meninggalkan rumah. Sehingga dengan adanya peraturan itulah maka kami mengunjungi makam ini sebagai tanda bukti bahwa nenek moyang dulu pernah memberikan amaran, ternyata manten itu hilang di tengah-tengah kuburan. Maka dari itu hingga sekarang masih menjadi polemik, menjadikan bahan masalah. Namun karena erosinya zaman, perkembangan zaman, kegiatan-kegiatan perhitungan nenek moyang kita banyak yang ditinggalkan karena mungkin sudah lain peradabannya. Namun kita berhati-hati wajib saja, karena orang yang berhati-hati condong mereka dekat dengan keselamatan. Hingga ada data seperti itu yang kita sebutkan bahwa orang yang jadi manten kalau belum 5 hari tidak boleh meninggalkan, itu adat yang kuno. Kita hanya melestarikan budaya nenek moyang kita, dan kita selalu merawat, menjaga agar ini membuatkan cerita agenda bahwa nenek moyang dulu memiliki adat-adat yang sangat aneh sekali dan adat-adat yang berbeda dengan adat-adat yang lain.